Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selama saya berada 3 hari di sini bersama-sama semua keluarga-keluarga negara Selangor atau Malaysia, saya nampak Gus lebih fasih dalam bahasa Malaysia. Saya ucapkan terima kasih. Memang saya orang Indonesia. Tapi saya tak berapa faham dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia paham tak? Bahasa Indonesia paham tak? faham. Alhamdulillah. Tapi isteri saya orang Indonesia, bahasa Jawa dia orang Jawa. Sudah merasakan. Jadi saya bukan mewakili semua lah, tapi saya rasa lah semua pihak-pihak daripada warga negara Malaysia ataupun Selangor, saya ingat minta sekali lagi Gus datang ke Malaysia. Boleh ha? Alhamdulillah. Sebab apa saya kata begitu? Kemungkinan ada lagi kawan-kawan saya yang ada dekat Kelantan, ada dekat Kuala Kangsar, Perak, kan? Mungkin dia tak sampai di sini, kan? Sebab apa ada masalah-masalah yang mungkin dia berhadapi masalah lah. Saya ingat kalau Gus datang sekali lagi mungkin lebih ramai lagi semacam ini. Amin, amin. Saya minta pihak Tak azam. menyediakan tempat-tempat lebih menarik lagi. Padang bola. Padang stadium J, Saya dulu. di sini saya ucapkan terima kasih kepada Gus, di mana saya nampak dari YouTube daripada kecil lagi Gus sudah perjalanan Gus saya nampak begitu mentaati ibu bapa. Bapa saya dan bapa mak saya sudah meninggal. Saya nampak Gus dengan ibu bapa Gus lebih kurang orang kata dia macam menyayangi bersama ibu dan bapa Gus. Bukan saja itu, saya ingat lebih kurang kata keluarga-keluarga Gus. Itu saja kepada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena kita sendiri tidak mau mendoakan orang tua, sehingga hidup kita sengsara. Kalau kita pengen mulia sebenarnya mudah, yaitu dengan cara mendoakan orang tua. Makanya yang nanti mengamalkan amalan ini tirakat, jangan berniat tirakat ini untuk diri kita. Tak perlu itu. Karena kita ini sudah ditirakati oleh orang tua. Jadi kalau kita ini mau cari air, kita ini sudah disiapkan air yang besar oleh orang tua kita. Tinggal kita itu mau menyambungkan enggak. Lah kita ini lebih suka ngambil air yang setetes 2 tetes di tempat yang lain. Padahal setiap doa orang tua itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan di drum yang besar. Tinggal kita aja mau nyambungin apa enggak gitu. Kalau nyambungin terus gojor, terus ngalir kepada diri kita. Tirakat itu sebenarnya tidak harus berpuasa, tanpa pendem, tanpa gantung, jalan kaki. Seperti saya tak perlu. Ketika seorang ibu bangun malam, lalu dia membikinkan susu untuk anaknya, lalu dalam hatinya dia berdoa, ya Allah, muliakanlah anak saya. Ini tirakat orang tua seperti ini. Dan itu pasti akan sampai kepada diri kita, asalkan diri kita mau mendoakan orang tua. Yang susah, mungkin masalah uang, sering sakit-sakitan. Tadi saya sempat lihat. Cobalah bangun malam jam 1 atau jam 2 atau jam 3. Lebih bagus memang waktu yang paling bagus jam 3, tapi harus kita song-song dulu dari jam 1. Baca Al-Fatihah 77 kali untuk orang tuanya. 41 hari saja tanpa putus. Fa insyaallah saya sendiri yang sudah merasakan. Seumpamanya ada orang yang sakit minta tolong ke saya berat, atau saya sendiri mengalami sebuah masalah, saya bangun malam, saya kirimkan Al-Fatihah 41 kali untuk orang tua. Alhamdulillah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 41 hari sebanyak 77 kali. Karena banyak orang hidupnya sengsara itu bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, tapi karena tidak mau mendoakan orang tua. Inilah doa kita kepada para wali Allah, kepada para kiai, kepada para leluhur orang tua. Itu namanya doa bin doa.
Ketika kita mendoakan yang sana, apa yang didoakan sana akan sampai kepada diri kita. Ini sebenarnya ada sejarahnya. Cuman saya nggak ungkap di sini. Ketika dulu saya merasakan seperti meninggal dunia itu. Jadi intinya ketika kita mendoakan orang tua, maka doa-doa orang tua akan sampai kepada diri kita. Saya ulangi terakhir kali bahwa banyak orang itu hidupnya sengsara karena tidak pernah mau mendoakan orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amalkan setiap malam 77 kali Al-Fatihah untuk orang tuanya. Kebanyakan kirim Al-Fatihah ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ke para wali, ke Sunan Kalijaga, tapi ke orang tuanya pelit, cuman sekali, kadang malah nggak pernah. Nggak mungkin bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, Allah baginda Rasulullah, barulah orang tua. Ini jam 3. Kalau kita tidur jam 3 itu, kapas, benang, kain, baju. Adanya kita karena adanya orang tua. Adanya orang tua karena adanya Nabi Adam. Adanya Nabi Adam karena adanya Nur Muhammad. Adanya Muhammad karena diadakan oleh Allah. Seperti itu. Wasilah yang pertama adalah orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, siapa lagi? Oh siap. Kok tenan? Belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islam bin Zainal. Ibunya Kisum, kita luar Kisum. Saya berasal dari Kedah, tapi sekarang ada di Kuala. Saya mengikuti sudah lama Gus di bulan artinya 5 tahun. Waktu dia jadi juru kameranya. Sama inilah. Itu pertama kali lah. Ya. Gara-gara saya ajak ke tempat dukun, sekarang nggak pernah berani. Ya. Nggak pernah mau ikut. Ya. Pernah sampai saya menantang dalam hidup dia itu menonton obat. Langsung aja lah, sikat. Langsung nggak apa-apa, udah sikat aja, sikat. Malam hari saya sama nanti saya tak apa Gus. Jadi banyak sebelum yang saya dapat apa yang beri yang menyampaikan itu, saya tak melihat bukan pandang apa ya? Saktinya, hebatnya bukan. Tapi karena sambungan cinta. Ya, saya pernah mimpi Gus. Oh, pernah mimpi temu saya. Alhamdulillah. Ya, jadi di sekolahnya di tunjuk dari Fatihah itu semua saya dah lakukan. Sudah dilakukan. Alhamdulillah. Yang semua sudah bangun. Insyaallah. Walaupun tak mungkin jam mesti jam 5 bangun. Alhamdulillah. Kalau dia bangun. Siap. Semoga Gus lebih kuat Amin, amin. daripada provokasi yang bukan-bukan. Amin, amin, amin. Barakallah. Terima kasih. Apa? Oh siap. Jadi memang nafsu itu harus dipaksa. Nanti lama-lama biasa, terus akhirnya suka. Jadi kalau ada yang tanya gimana supaya istiqomah, paksa. Dari dipaksa nanti lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya nafsu itu harus dikalahkan. Jadi kita hidup ini seperti gerobak dokar. Tahu dokar ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kita hidup ini seperti dokar. Dokar itu ditarik oleh 4 kuda. Kuda itu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Kudanya itu. Dokarnya itu adalah jisim kita. Itu adalah raga kita. Dan kusirnya itu adalah batiniah diri kita. Jadi batiniahnya harus mampu mengendalikan nafsunya. Dan kalau ada yang berkata saya pengen dihilangkan nafsu saya, gimana caranya? Kalau ada yang tanya seperti itu, gampang. Caranya mati, itu aja. Karena selama orang hidup nggak akan bisa hilang nafsunya. Hilang nafsunya, hilang manusianya. Kayak contoh, dihilangkan nafsu lawamahnya aja. Kira-kira orang hidup kalau nggak makan bisa tak? Nggak bisa. Supiyah pengen, bahkan suka sama orang yang cantik itu tak apa-apa. Makanya saya itu dikatakan, Gus kok kiai kok ngancengan, ini nggak apa-apa. Kalau nggak nganceng malah bahaya. Kalau nggak suka sama wanita cantik malah bahaya. Suka tak apa-apa, yang penting kalau suka datangilah ke rumahnya, minta ke ibu bapaknya, begitu. Yang penting nggak ngajak ke hotel, nggak ngajak zina,
nggak megang-megang, nggak merkosa, itu aja susah. Yang namanya kepingin marah itu seperti makan, ngantuk, haus dan sebagainya. Jadi itu manusiawi. Yang terpenting bisa mengendalikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tadi beliau jam segini bangun sendiri. Nah itulah, dari dipaksa lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Jadi bagaimana caranya? Istiqomah. Gimana dipaksa? Nanti lama-lama tumbuh rasa cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Mana lagi yang mau ngomong? Acung? Boleh lah. Tadi ada yang bilang saya pernah datang ke rumahnya. Di mana orangnya tadi? Ngacung. Yang saya pernah datang ke rumahnya, tapi baru pertama kali saya ke Malaysia. Ayo monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sujadi bin Ahmad. Saya dari Salah, tapi asal dari Indonesia. Oh siap. Timur Malang. Dekat. Tenan. Sebenarnya saya menyukai Gus ini dari YouTube lah ya, kan kenal dari YouTube. Saya melihat YouTube spiritual itu ramai, tapi berhenti di Gus Samsudin ini. Sebab apa? Bukan hanya tontonan saja sebenarnya, ada tuntunannya. Maksudnya boleh diambil ilmunya. Beliau ini tidak kedekut ilmu, atau bahasa Jawanya tidak medit ilmu. Ilmu berbagi sama saudara-saudara kita yang berada di Malaysia ini. Insya Allah kalau kita amalkan, saya sendiri belum istiqomah mengamalkan. Sebelum ini saya tak pernah sholat malam. Begitu tengok YouTube-nya Gus, saya boleh ikuti mencoba sholat malam. Walaupun saya belum istiqomah, insya Allah saya masih belajar lagi. Saya masih belajar lagi, dan semoga kita semua bisa menjalankan apa yang Gus berkatakan ya Pak. Amin. Sangat luar biasa beliau. Ya, tidak kedekut, tidak medit ilmu ya. Dia bagi-bagikan, kalau kita beli pun mahal ini kan, kita berguru sama orang betul mahal ya, sangat mahal sekali. Tapi hari ini beliau memberi ilmu sama kita semua ya, alhamdulillah. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakra mahkotanya udah mulai kebuka. Mantap lah. Jadi yang tadi zikir itu, zikir yang beliau sampaikan namanya ta'abud itu. Jadi zikir itu zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Yang zikir asma itu disebut dengan ta'abud. Jadi seperti orang bekerja itu hanya sebatas kuli. Jadi bekerja karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu tahapan yang paling asal. Jadi kita beribadah hanya karena takut neraka, pengen surga. Ini nanti sulit untuk mahabbah, untuk ma'rifatnya sulit. Yang kedua, zikir sifat. Zikir yang tidak pengen ini dan itu, tetapi mengharapkan sesuatu. Jadi kalau sampai punya karyawan, ada karyawan itu yang bekerja kuli bangunan, pengen dapat bayaran. Ada yang benar-benar datang itu pengen ngabdi, tapi masih mengharapkan ini dan itu. Oh, melihat kaya, sakti dan sebagainya. Berarti mengharapkan sesuatu. Nanti Gus Samsudin kaya, nanti saya kan dia dikasih. Itu mengharap. Dan yang ketiga itu adalah dikurdat. Dikurdat itu disebut dengan tajali. Jadi dikir yang tidak meminta apapun kecuali atas dasar cinta. Inilah mahabbah. Makanya tirakat saya itu ada 3. Yang pertama, tirakat saya itu tidak melakukan maksiat. Yang kedua itu bangun malam. Yang ketiga yang paling utama, tirakat